hari ini saya ditemani oleh Dr. Aldo, salah satu dokter obgyn di RSCK. Halo, selamat siang. Jadi hari ini podcast pertama kalinya, Dok. Podcast perdana ya? Podcast perdana tentang healthy podcast tentang obgyn. Kita mau mengupas tuntas tentang proses persalinan. Halo, dokter. Selamat siang. Selamat siang ya. Kita hari ini syutingnya siang hari ya. Halo juga, kita mau sapa untuk CK Lovers. Hari ini kita sudah kedatangan Dr. Aldo. Kita akan membahas apa nih, Dok? Ngebahas tentang resiko-resiko yang bisa terjadi waktu kita melakukan proses persalinan. Oh iya. Baik persalinan normal maupun persalinan sesar. Itu kali ya? Iya, benar-benar. Tapi nggak mau serius-serius ya? Santai iya, aja. itu santai aja ya, Dok ya. Iya. Jadi hari ini kita akan mengupas tuntas tentang obgyn, tentang kelahiran, baik sesar maupun normal ya, Dok ya. Betul. Bicara tentang kelahiran atau melahirkan, Dok. Dokter dulu pengalamannya gimana sih pertama kali membantu orang untuk bersalin, melahirkan gitu, Dok? Jadi gini, waktu dulu pertama kali sebelum saya jadi dokter kandungan, saya pernah PTT jadi dokter umum di daerah NTT. Waktu itu saya pernah PTT di daerah Flores. Oh, jauh juga ya? Lumayan, tapi asik itu alamnya. Nah, terus waktu pas di Flores itu, saya dinas di puskesmas, ternyata banyak proses persalinan normal. Karena kan di puskesmas cuma bisa persalinan normal. Nah, tantangannya setiap ibu, setiap proses persalinan itu beda-beda. Kalau persalinan normal itu, walaupun kita melihat kok kayaknya semuanya baik-baik aja nih, tapi ternyata waktu pas lagi proses persalinan itu bisa aja di tengah-tengah itu ada suatu hambatan-hambatan. Nah, biasanya pertama proses persalinan normal nih, misalnya kalau kesulitan yang bisa saya temuin itu ternyata mulusnya nggak kuat, tiba-tiba hilang aja mulusnya. Terus yang kedua, tiba-tiba detak jantung bayinya tuh jadi nggak beraturan, jadi kacau. Terus yang ketiga bisa aja setelah ibu melahirkan, ternyata yang paling sering kita alami itu ternyata proses persalinan disertai dengan perdarahan. Oh iya, itu banyak banget ya? Itu banyak banget tuh. Nah, kemarin itu berapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, kita semua itu diundang untuk rakor oleh POGI Jawa Barat. Salah satu penyebab kematian tertinggi ibu di Jawa Barat itu ternyata dari resiko perdarahan itu. Ya? Iya, makanya. Nah, hal itu yang makanya kita harus tahu nih bagaimana cara mengatasinya. Seperti itu. Jadi, walaupun si ibu ini kontrol kehamilannya baik-baik aja, terus nggak ada masalah, lagi proses persalinan, resikonya tetap ada. Sebenarnya dia faktor penyebab utamanya apa sih, Dok? Perdarahan itu apa nggak bisa diprediksi? Kita nggak tahu kondisinya. Nah, kalau resiko perdarahan untuk proses persalinan normal sebenarnya kita bisa prediksi. Pertama, kita lihat nih dari berat bayinya nih. Kalau berat bayinya terlalu besar, itu juga bisa tuh bikin resiko perdarahan. Rahimnya itu tidak bisa kembali kontraksi seperti semula, sehingga bisa terjadi proses perdarahan. Terus kemudian hamil kembar, ya kan. Nah, terus resiko yang lain lagi itu biasanya karena tensi tinggi. Oh, tensi tinggi, preeklamsi ya kalau nggak salah. Ya, preeklamsi atau hipertensi pada kehamilan. Nah, itu bisa tuh ningkatin ini resiko perdarahan. Gitu. Nah, misalnya nih, Dok, kita kontrol. Terus kayaknya kalau untuk melahirkan normal ada resiko perdarahan. Apakah option kedua sesar itu memang
disarankan apa gimana dok? Apa tetap beresiko? Jadi baik lahir normal atau lahir sesar, dua-duanya sama. Sama ya, punya resiko punya itu ya. resiko perdarahan. Nah, jadi apabila terjadi suatu proses perdarahan, nah kita harus tahu nih sebagai tenaga medis yang menolong persalinan, ya mungkin dokter obgyn atau mungkin bidan praktek mandiri sudah harus tahu nih oh ini akan terjadi perdarahan pasca melahirkan. Terus step-stepnya, langkah-langkahnya kita harus melakukan apa aja. Nah itu kan kita biasanya sudah diajarin ya. Nah kita ikuti tuh langkah-langkah itu. Nah misalnya kalau kayak saya dulu, saya kan balik lagi yang waktu pas saya PTT, kan saya dinas di puskesmas. Nah ketika dinas di puskesmas saya tidak bisa operasi kan. Nah mau nggak mau, wah ini perdarahannya udah mulai banyak nih. Saya harus siap-siap rujuk. Jadi jangan telat merujuk. Iya. Karena kalau telat merujuk itu hitungannya mungkin menit sampai detik gitu kalau perdarahan cepet banget ya. Jadi kita sudah harus mengenali tanda-tanda dini dari perdarahan itu gitu. Oke, nah resiko perdarahan itu bisa terjadi baik persalinan normal maupun sesar ya dok. Betul. Karena kan gini dok, beredar loh mitos-mitos atau opini-opini masyarakat belum jadi ibu sejati kalau melahirkannya nggak normal. Nah itu gimana dok? Iya. Padahal kan sama perjuangannya ya. Betul, itu mitos yang beredar di masyarakat seperti itu. Padahal yang perlu moms ketahui, moms lagi sekalian ya. Nah, seperti yang moms perlu ketahui ya, resiko melahirkan secara lahir normal per vaginam ya, ataupun secara sesar itu sama aja sebenarnya. Sama aja. Berdasarkan penelitian di seluruh dunia, malah bahkan kalau di negara tetangga kita di sebelah itu, negara Singapura, itu untuk menentukan suatu proses kelahiran, seorang ibu itu kita lakukan ini informed choice. Informed choice itu artinya dia punya hak untuk memilih. Proses persalinannya mau lahir normal atau mau lahir sesar nih. Karena dua-duanya punya resikonya masing-masing. Jadi apa namanya, kita tidak bisa bilang oh sesar lebih baik, tidak. Lahir normal lebih baik, tidak. Jadi semuanya punya resikonya. Taruhannya tetap ujung-ujungnya nyawa. Oleh karena itu saran saya, moms harus memilih tempat untuk melahirkan yang terbaik kan. Iya gitu kan, karena opini di masyarakat tuh belum ngelahirinnya sesar ya, aduh nggak ngerasain sih lahiran normal gitu ya. Padahal kan sama aja. Betul. Nih lahir normal, misalnya lahir normal ternyata bayinya agak besar ya kan, ibunya ngeden nih, ngeden dengan berbagai macam freestyle gaya. Kalau gaya melahirkan orang itu aneh-aneh tuh. Di bidan ada yang jongkok betul, ada yang berdiri, ada yang kayang. Wah saya pernah ketemu yang aneh-aneh deh. Nah dengan gaya-gaya proses bersalin ngeden seperti itu kan meningkatkan resiko untuk robek tuh, jalan lahir, robek perineum ya kan. Nah kalau robekannya itu ternyata sampai grade 4 ya kan, sampai daerah anusnya robek, nah itu kan juga resiko. Nanti bisa terjadi gangguan ini dalam hal proses pembuangan air buang air besar. Ya kan. Jadi suatu masalah lagi, trouble lagi ya kan, jadi sama aja resikonya sebenarnya. Jadi malah menimbulkan masalah lain kalau dipaksain. Betul. Terus udah gitu bisa aja nanti jadi gangguan ini, buang air kecil karena proses bersalinnya yang lama, ya kan, ketekan saluran kencing sama kandung kencingnya, trauma, ya kan. Jadi nanti proses buang air kecilnya jadi tidak lancar. Nah, itu juga bisa. Jadi segala resiko mau lahir normal, lahir sesar sebenarnya sama aja seperti itu. Nah, dokter, sekarang tuh RSCK sebentar lagi akan launching. Namanya ruang perawatan Karolus. Jadi ruang perawatan Karolus itu kan premium class dok. Apa sih kelebihannya? Kelebihannya dia itu premium. Iya, betul.
bisa rawat gabung juga untuk ibu-ibu melahirkan. Nah, jadi memang yang sekarang program dari pemerintah itu adalah program inisiasi menyusui dini dan program rawat gabung pasca melahirkan. Nah, di RSCK ini ruang Karolus ini setahu saya nih kita akan proyeksikan untuk ruang perawatan ibu-ibu dengan kelas premium dan bisa rawat gabung dengan bayinya. Iya, jadi nggak terpisah ya. Tidak terpisah. Biasanya kan moms itu kan pengen tuh, ya kan, begitu habis lahiran langsung tidur bareng sama si dede bayinya, nggak berkumpul pengen bersama. jauh-jauh. Betul. Nah, jadi sekarang di RSCK sudah mulai ada ya. Iya. Kapan launchingnya? Nanti bulan Oktober, tapi tanggalnya masih kita rahasiakan dulu. Oh iya, jadi tunggu podcast atau promosi berikutnya. Iya ya? dong. Nanti akan ada berita menggemparkan tentang ruang perawatan Karolus ini ya. Nah, Dok, kalau mau melahirkan nih, kan suami biasa mendampingi. Betul. Seperti dokter ya, baru-baru kemarin ya. Harus dong, siaga. Iya nggak? Iya, mendampingi. Seberapa penting sih dukungan dari suami, misalnya sebelum melahirkan kan kadang suruh jalan-jalan sama suami, terus olahraga pagi atau apa. Seberapa besar sih, apakah dari psikologisnya aja untuk menenangkan si ibu ada dukungan, atau sebetulnya ada apa ya, ada hubungan emosional? Jadi kalau yang saya lihat ini peran suami itu sangat penting sebenarnya. Peran suami, atau paling tidak kadang-kadang kan saya juga ada pasien misalnya suaminya ternyata mau nggak mau, suka tidak suka harus dinas negara, dinas di beda kota. Ketika proses bersalin terpaksa istri sendiri. Nah, harus ada keluarga inti ya, seperti orang tuanya yang harus membantu mendampingi, karena teman pendampingan secara emosional, secara support emosional di sebelah ibu yang lagi proses melahirkan itu sangat-sangat besar. Karena ya namanya orang udah lagi sakit ya kan, di bawah tekanan, under pressure ya kan, dia tidak bisa berpikir secara jernih ya kan, harus didampingi. Sama ya kayak waktu pas istri saya mau melahirkan juga, ya dia mules ya kan, ya saya hanya bisa bilang kasih support, ya sabar, sebagai dokter objin dan sebagai suami ya kan. Jadi dua peran ya. Ya kan. Aduh, sampai satu titik saya harus mengambil keputusan, ini saya mau lanjutkan lahir normal atau saya ambil tindakan sesar seperti itu ya. Ya akhirnya ya ada satu titik istri saya tidak kuat dan kemajuan persalinan memang tidak terlalu maju baik, akhirnya saya putusin sesar gitu. Iya. Tapi apapun resikonya semuanya bisa diminimalisir ya, Dok ya. Betul. Jadi tetap tenang gitu ya. Tetap tenang, jangan panik, dan sekali lagi harus memilih tempat untuk melahirkan di fasilitas kesehatan yang cukup memadai. Karena anjuran terakhir dari POGI kalau untuk melahirkan, kalau mau melahirkan di bidan itu minimal harus 2 penolong. Tidak boleh sendiri. Karena itu tadi yang saya bilang, kalau resiko terjadi perdarahan, kita harus siap untuk menangani kasus perdarahan seperti itu. Ya, betul. Jadi lebih baik sudah lahir di fasilitas yang cukup memadai. Jangan di Paraji. Kalau di sini kan masih banyak Paraji kan. Iya, seperti itu. Iya, kadang kan orang nggak tahu ya, Dok ya. Dan proses lama misalnya melahirkan di bidan atau di Paraji, proses lama, kadang juga lama juga untuk dirujuk. Dia tenang-tenang aja, atau si pasiennya sendiri malah memilih untuk nggak dirujuk karena aku takut disesar. Itu gimana, Dok? Iya tuh stigma yang salah. Ya sekarang begini, misalnya nih ternyata si pasiennya sudah partus lama. Partus lama itu dalam arti proses persalinan ini sudah lama nih, sudah berjalan lebih dari sehari dan kemajuan persalinan tidak ada, terus ibunya sudah kelelahan ya kan, masa tetap mau dipaksa untuk lahir normal ya kan. Yang namanya proses persalinan kan ada istilahnya kita 4P.
Apa tuh? Passenger, passage, power sama penolong. Jadi passenger itu tergantung kondisi si bayinya bagaimana, posisi bayinya, berat bayinya baik atau tidak, ya kan? Terus apa Nah, namanya? jadi itu fungsinya untuk kontrol rutin Untuk kontrol rutin, kita supaya lihat ngelihat 4P itu. oh iya. Si passenger si bayinya, passage si jalan lahirnya luas atau tidak, ya kan? Power, ya kan? Nggak kalau sudah lama kayak Lemes. tadi, lemes, gimana mau ngeden, Iya, ya kan? iya. Untuk berdiri aja mungkin nggak bisa, ya kan? Terus penolong, ya kan? Yang tadi penolongnya kalau cuma satu orang, ya takutnya kan Kenapa-napa. ya, seperti itu. Jadi itu yang hal-hal yang perlu diperhatikan. Mempersiapkan untuk persalinan itu nggak segampang. Benar. Ya, saya harus kontrol kayak misalnya mau batuk pilek, beda. Iya. Jadi harus matang, dipersiapkan secara matang. Jadi punya pertimbangan yang jelas ya dok ya, yang Betul. matang. Kenapa kita pilih di sini? Apakah udah betul-betul yakin apa belum? Betul. Fasilitasnya seperti apa? Betul. Mengingat resiko-resiko kedepannya gimana gitu ya. Kan tujuan akhirnya adalah ibu sehat, bayi sehat. Juga sehat. Jadi kita harus pikir dua-duanya ya dok ya. Dua-duanya. Nggak bisa pikir egois, oh iya ibunya sendiri karena saya pengen nyaman, saya lahiran di rumah aja, nggak bisa, ya kan? Atau mau mikirin bayinya aja nggak mikirin ibunya, ya itu juga nggak bijak, ya kan? Karena seringkali terbengkalai dok, yang hal-hal kayak gitu. Jadi kita kan memang semuanya pengen berpikir positif sebetulnya, tapi kita juga harus mikirlah pahit-pahitnya seperti apa ya, kayak gimana. Jadi kalau terjadi ini di bidan ini bisa enggak, di Paraji ini bisa enggak, harus gitu. Iya, betul. Bukan berarti tidak menyarankan di bidan ya, nggak apa-apa, tapi penolongnya minimal 2 orang dan benar-benar harus di screening, tidak ada kelainan-kelainan pada ibu sama kelainan pada bayi, yang faktor 4P tadi, balik-balik lagi, power, passage, passenger, sama penolong. Nah, inget itu aja, simple. Dan harus kontrol rutin ya untuk melihat si 4P itu ya dok. Iya, betul. Oke dok, pesan dan kesannya dong untuk CK Lovers, untuk moms lovers. Pesan-kesan apa nih? Untuk menghadapi melahirkan, proses persalinan ya. Biar tenang. Jadi sekali lagi, yang namanya hamil dan mempersiapkan proses persalinan itu butuh butuh effort yang ekstra, ya kan? Jadi perlu perhatian yang ekstra, jangan males-malesan. Ingat, sudah mau jadi ibu, ya kan? Ingat kondisi kesehatan diri sendiri untuk para moms, ya kan? Untuk si dede bayinya yang akan dilahirkan, ya harus dijaga kondisinya. Terus yang kedua, selalu berdoa dan berpasrah. Ya kan, itu yang paling penting ya, biar semuanya dilancarkan, ya kan, dan bijak memilih fasilitas kesehatan untuk proses persalinannya. Iya betul. Ya, salah satunya di rumah sakit ya. Promosi lagi. Iya dong, nggak apa-apa. Di endorse ya berarti. Dokter, udah ngobrol panjang lebar. Dokter, kapan sih prakteknya? Siapa tahu CK Lovers mau kontrol kehamilan ke dokter atau apa? Oh gitu. Bisa ketemu dokter di Rumah Sakit Cahaya Kaulian kapan sih? Saya mah gampang dicari. Senin sampai Sabtu ada. Setiap pagi jam 8 sampai jam 11. Kalau sore hari Selasa dan Kamis jam 16 sampai 17.30. Iya. Kalau mau tanya-tanya lebih lanjut, boleh langsung DM ke Instagram saya. Terbuka loh DM Instagramnya ya. Instagram DM-nya ada di bawah sini nih. Nanti akan ditulis di bawahnya di kolom deskripsi. Oke dokter, sebetulnya masih banyak bahasan ya. Mungkin akan kita lanjutkan di seri kedua ya. Oh iya, ditunggu. Pasti. Ditunggu, jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa. Bye-bye. Terima kasih dokter. Sama-sama.